Oke. Sebelum presentasi dimulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari selamat malam semuanya dan salam sejahtera. Kami kelompok 2 akan mempresentasikan dengan presentasi sistem pendukung keputusan yang judulnya perhitungan jenis barang, banyak dibeli di perumahan, duta, atau bukan. Oke, kita perkenalkan nama-nama kelompok. Cornelis Bima Khusus sebagai ketua kelompok, dan ada saya Renaldi Eka Kusuma dari sebagai wakil ketua kelompok. Ada juga anggotanya Siti Sefianingrum sama Muhammad Aziz Gagap Rifai. Oke, baca kata pengantar dari Siti Sefianingrum, silakan. SPK atau Sistem Penunjang Keputusan yang dalam bahasa Inggris disebut Decision Support System atau DSS, merupakan sistem informasi berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengembalian keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Decision Support System juga merupakan tool efektif untuk mengambil keputusan yang tepat. Pada dasarnya, SPK adalah suatu sistem manajemen pengetahuan yang memiliki peran dalam mendukung proses pengembalian keputusan untuk suatu perusahaan maupun organisasi. Dalam DSS ataupun sistem penunjang keputusan tidak luput dari namanya perhitungan. Jenis perhitungan yang banyak digunakan dalam sistem penunjang keputusan diantaranya metode AHP atau analitik, hierarki proses, metode SAW, simple additive weighting, metode SMART, simple multi-attribute rating teknik, metode TOPSIS, metode profile matching, metode Electre, dan metode WP atau weighted product. Oke. Ada. Langsung aja. Lanjut deh. Oke. Tujuan yang diperoleh. Adapun tujuan yang kami dapat dari perhitungan jumlah barang yang dibeli di perumahan Kranji Bekasi ada 3 tujuan, yaitu 1. Mengetahui cara dan penggunaan metode SAW dalam sistem penunjang keputusan. 2. Mengetahui jenis barang yang banyak dibeli oleh masyarakat di perumahan Duta Kranji. 3. Memahami penggunaan perhitungan SAW dalam SPK. Oke. Apa penelitian, silakan. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Penelitian yang dilakukan guna mengetahui jenis makanan yang banyak dibeli oleh konsumen di perumahan Duta Kranji Bekasi. 2. Untuk memberikan gambaran kepada seluruh mahasiswa cara menghitung penjumlahan terbobot dengan metode SAW. Satu lagi. Silakan. Penelitian terkait. Penelitian ini disusun berdasarkan observasi serta pengamatan lokasi di daerah perumahan Duta Kranji yang berdasarkan metode dan permasalahan dalam penelitian. Berikut ini ada beberapa referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Ada penelitian terkait. Ini penelitian terkait cuma ada di web saja. Yang pertama, HTTS Universitas Surya TV ACTK dari indeks yang artikel. Yang dua yang peneliti, yang ketiga ada juga peneliti juga. Semuanya dari 1 sampai 3 itu adalah web yang dicari. Oke, yang pengertian metode SLE atau Simple Additive Weighting yang dibaca oleh Muhammad Aziz Rifai, silakan. Pengertian metode SAW atau Simple Additive Weighting. Menurut Fishburne dan McCrimmon dalam Mutley 2013 mengemukakan bahwa metode Simple Additive Weight atau SAW sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode Simple Additive Weight SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Menurut Asnawi dan Kennedy 2012,
Kriteria penilaian dapat ditentukan sendiri sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Metode Simple Additive Weighting atau SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada sebuah atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks kebutuhan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Eniati 2011. Oke. Lanjut. Rumus metode SAW, di mana VI artinya nilai akhir alternatif, WI bobot yang telah ditentukan, RIJ normalisasi metrik, nilai FI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif AI lebih terpilih. Di bawah itu gambar rumusnya. Lanjut. Lanjutan rumus metode SAW, di mana RIJ rating kinerja ternormalisasi, maksi nilai maksimum dari setiap baris dan kolom, nilai minimum dari setiap baris dan kolom, XIJ baris dan kolom dari max-trig, di mana RIJ adalah rating kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada atribut CJ. I sama dengan 1, 2, dan seterusnya. M dan J, 1 dan 2, sampai N. Di bawahnya itu ada rumusannya. Oke. Lanjut. Oke. Metode penelitian, observasi lapangan. Melalui observasi yang kelompok kami lakukan di toko-toko berada di perumahan Duta Keranji, Bekasi, kami menemukan 8 barang yang paling banyak dicari oleh pembeli di toko-toko tersebut. Barang tersebut kami hitung per pak. Perancangan sistem. Perancangan sistem dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum kepada pemakai atau user mengenai sistem yang baru. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai alur, data, dan proses-proses yang terdapat dalam sistem yang akan digambarkan oleh use case, activity diagram, dan class diagram. Lanjut. Nah, ini contoh dari use case diagram. Ini ampun dilihat. Oke, itu ya use case diagram. Dari penjual toko itu, aktor itu adalah penjual toko. Penjual toko maunya ke penghitungan jumlah, itu lewat jenis barang yang jual, melakukan transaksi, melihat transaksi yang dilakukan, dan menambah jumlah barang. Itu kalau pembeli mah bisa melihat jenis barang yang dijual dan melakukan transaksi. Yang kedua, activity diagram, pembelinya hanya melihat jenis barang yang dijual. Yang kedua, melakukan transaksi. Terus yang penjual toko itu menghitung jumlah barang, melihat transaksi yang dilakukan, menambah jumlah barang. Itu activity diagram yang dilakukan. Ini hasil pembahasannya. Oke, ini hasil pembahasannya. Bisa dibaca, Wah, silakan. Bapak. Oke, jadi saya akan melanjutkan dari teman saya, di mana hasil dan pembahasan. Pada metode SAW atau Simple Additive Weighting ini, kami menghitung data-data yang telah dikumpulkan melalui pengamatan kami menggunakan Microsoft Excel. Jadi berikut di bawah ini adalah data-data yang telah kami kumpulkan dari peralatan mandi dan mencuci hingga beras. Di mana jumlah barang kita lihat di sini ada 350 hingga 450, harga per pak dari 13.500 hingga 485.000, jumlah pembeli dari 50 pembeli hingga 100 pembeli. Lanjut, Pak. Lanjut aja. Oke, lanjutan pembahasan, silakan, Pak. Ya. Jadi yang pertama kita menentukan max min, di mana max itu sama dengan benefit, sedangkan cost itu min. Yang ketiga, menentukan bobot dari masing-masing table, yaitu table jumlah barang atau 0,5. Itu kita hitung dari konstatanya. Jumlah barang kita hitung 50 per 100, jadi kita hitung sebenarnya 0,5. Kemudian tabel harga per pak 30 per 100 menjadi 0,3. Dan jumlah tabel pembeli 20 per 100
jadi 0,2. Kemudian kami menggunakan rumus di Excel untuk menghitung nilai max dan nilai min, yaitu sama dengan max dalam kurung kita hitung dari jumlah barang peralatan mandi dan mencuci 350 kita blok hingga beras. Kemudian kita bagi dengan jumlah konstanta yang di atas. Jadi 500 hingga 450 dibagi dengan 0,5 dan hasilnya sama dengan 550. Kemudian harga per pak. Harga per pak itu kita hitung sama dengan min. Jadi sama dengan itu kita hitung nilai terkecil dari harga per pak itu dari 13.500 hingga 485.000. Nilai terkecil dari harga per pak adalah 27.000. Kemudian jumlah pembeli kita hitung nilai max-nya. Jadi nilai max pada jumlah pembeli itu sama dengan 350 pembeli. Lanjut. Ya. Kemudian rumus untuk menentukan normalisasi max adalah rating kinerja termoralisasi. Sama dengan nilai pada satu kolom atau nilai bagi dengan nilai maksimum atau benefit. Seperti yang tadi kita lihat di rumus XIJ. XIJ sama dengan nilai max, nilai baris dan kolom dibagi dengan nilai minimum atau maksimum. Sedangkan untuk menentukan normalisasi atau nilai min adalah kebalikan dari nilai normalisasi atau max, yaitu rating kinerja ternormalisasi sama dengan nilai minimum atau cost dibagi dengan nilai baris atau kolom hingga didapatkan. Nilai normalisasi dari jumlah barang sama dengan nilai max dari 550 dibagi dengan peralatan mandi dan mencuci, 350. Kita bagi 350 hingga beras 450. Hasilnya sama dengan 0,64. Kemudian nilai normalisasi dari harga per pak kita bagi 27.000 kita bagi dengan 13.500 kita bagi dengan 27.000. Jadi hasil yang didapatkan adalah 0,20. Kemudian jumlah pembeli kita bagi seperti jumlah barang. 350 dibagi dengan 550 dan hasilnya sama dengan 0,20. Ya, lanjut, Ray. Oke. Nah, untuk menentukan nilai preferensi dari tabel di atas menggunakan nilai rumus akhir seperti rumus yang pertama tadi. VI sama dengan nilai bobot kali nilai normalisasi. Jadi kita di sini jumlah sigma dalam kurung bobot kali nilai termoralisasi. Maka hasil yang didapat dari tabel preferensi ini seperti ini. Preferensi kita hitung 0,5 dibagi dengan jumlah dari 350 hingga 450. Ditambah dengan jumlah harga per pak 13.500 dikali dengan 0,3. Ditambah dengan jumlah preferensi, jumlah pembeli dikalikan dengan 0,2 dan hasilnya sama dengan 0,42. Kemudian kita jumlahkan semuanya dan dihasilkan peralatan mandi mencuci hingga beras menjadi 0,56. Lanjut. Ya, lanjutlah. Nah, jadi kesimpulan dan saran yang kita dapat dari hasil metode SAW, Simple Additive Weighting, dan kemudian kita perhitungannya adalah mengenai perhitungan barang yang banyak dibeli di perumahan Duta Keranji atau Bekasi adalah kita dapat mengetahui jenis barang yang banyak dibeli di toko atau jajanan, air minum, dan rokok, hingga penggunaan metode SAW di Excel. Memudahkan kita untuk menghitung jumlah barang dengan rumus-rumus yang disediakan Microsoft Excel itu sendiri. Yang kedua, saran kepada para pembaca baik mahasiswa maupun para dosen yang kami sangat berhargai saran Anda untuk proposal kami agar kami dapat membenahi proposal kami yang tidak luput dari kekurangan menjadi lebih baik. Oke, terima kasih banyak buat semuanya. Kami sekian kelompok kami, mohon maaf bila kata-kata kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa.